warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua senantiasa sehat ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, kita membahas tentang manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan untuk manusia dan lingkungan diantaranya adalah sebagai sumber pangan, kemudian sebagai bahan sandang, menjaga lingkungan, bahan baku bangunan, bahan pewarna alami, bahan baku industri, bahan baku kerajinan, dan yang terakhir adalah bahan obat. Yang pertama sebagai sumber pangan. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk bahan pangan diantaranya adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh batang tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan adalah tebu dan sagu. Kemudian contoh daun tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan diantaranya bayam, kangkung, daun pepaya, dan sawi. Selain itu, bunga tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, diantaranya bunga turi, bunga pepaya, manggar, dan jantung pisang. Kemudian contoh buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu mangga, jeruk, pisang, apel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang contoh biji tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan diantaranya melinjo, kedelai, kacang tanah, mete, kacang hijau, kacang polong, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat tanaman yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Di antaranya tanaman kapas sebagai bahan dari kain katun. Kemudian tanaman rami sebagai bahan dari kain katun rami. Yang selanjutnya fungsi tanaman adalah menjaga lingkungan. Contohnya adalah pohon bakau, yaitu bisa sebagai penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selain dapat menyaring air laut menjadi air tawar, tanaman juga berfungsi menyerap air, sehingga dapat berperan sebagai penyimpanan cadangan air dan mencegah tanah longsor. Selanjutnya, tanaman juga merupakan bahan pewarna alami. Di antaranya, daun suci menghasilkan warna hijau, kunyit menghasilkan warna kuning, dan wortel menghasilkan warna oranye. Tanaman juga bisa menjadi bahan baku bangunan seperti pohon jati, mahoni, kelapa yang memiliki struktur batang kuat dan kokoh. Kemudian bisa juga menjadi bahan baku industri, diantaranya getah karet. Kemudian getah pinus untuk cat, kayu pinus untuk pembuatan kertas, dan kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Selanjutnya, tumbuhan juga bisa menjadi bahan baku kerajinan, di antaranya rotan sebagai bahan baku pembuatan tas, tudung saji, meja, dan kursi. Eceng gondok bisa digunakan untuk tempat tisu, keranjang, meja, dan kursi. Yang terakhir, tanaman sebagai bahan obat. Biasanya jahe digunakan untuk mengobati batuk. Kumis kucing bisa mengobati ginjal. Daun jambu biji bisa mengobati diare, kina bisa mengobati malaria, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga mengenal manfaat hewan. Hewan itu bisa menghasilkan tenaga, menghasilkan sumber pangan, bahan sandang, pupuk organik, dan bahan baku kerajinan. Yang pertama, hewan sebagai sumber pangan, di antaranya ayam bisa diambil daging dan telurnya. Sapi diambil daging dan susunya. Ikan bisa diambil dagingnya. Kambing diambil daging dan susunya. Kelinci diambil dagingnya. Kemudian bebek serta burung puyuh itu bisa diambil daging dan telurnya. Untuk selanjutnya, hewan juga bisa menjadi bahan sandang, diantaranya kepompong ulat sutra bisa menghasilkan kain sutra, kemudian biri-biri bisa menghasilkan kain wool, kerbau kulitnya bisa menghasilkan jaket dan sepatu. Kemudian tanaman juga bisa menghasilkan pupuk organik. Kemudian bisa menjadi bahan baku kerajinan, diantaranya
kulit sapi bisa menjadi wayang kulit. Kemudian bulu angsa bisa digunakan untuk menjadi kok, ya. Kemudian selanjutnya hewan juga bisa menghasilkan tenaga. Contoh kerbau bisa untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman, gajah bisa digunakan untuk membantu mengangkat kayu. Nah, selain manfaat hewan dan tumbuhan, Ustazah juga akan menjelaskan tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kemarin kita sudah mengenal pertukaran perkalian itu pada bilangan penjumlahan. Nah, ini juga sama berlaku pada bilangan perkalian. Contohnya, misalnya di meja ada 3 piring kue dan masing-masing piring berisi 4 potong kue. Jika dituliskan dalam kalimat perkalian menjadi 3 piring dikalikan 4 kali 4. Jadi isinya adalah 4 kue. Hasilnya adalah 12. Kemudian jika kita ubah, piringnya adalah 4, isinya masing-masing 3. Kita bisa menuliskan dalam bentuk 4 kali 3 itu juga 12. Jadi dibolak-balik sama. Tadi hasilnya 3 kali 4 juga 12, 4 kali 3 juga 12. Jadi, secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A. Contoh yang lain, misalnya 14 kali 5 sama dengan, kita balik, menjadi 5 kali 14. Itu hasilnya sama. Kemudian contoh selanjutnya, titik-titik kali 6 sama dengan 6 kali 89. Kita balik menjadi 89 kali 6. Nah, itu hasilnya akan sama. Nah, nanti anak-anak berlatih untuk mengerjakan soal-soal di buku paket ya. Ustazah akhiri penjelasan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.